Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk pada pertemuan hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar tetap seperti yang pertemuan kemarin, yaitu 3.3 memahami hak atas kekayaan intelektual. Yang 4.3 yaitu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mengetahui dan mampu mempresentasikan prosedur pengajuan permohonan hak paten atau HAKI dengan baik agar tercipta pemahaman berwirausaha dengan baik dan benar. Kita ke materi selanjutnya. Pertama, prosedur dalam mengajukan permohonan HAKI atau hak paten. Nah, kalau kita memiliki penemuan baru untuk mematenkan, bagaimana cara-caranya? Syarat mengajukan permohonan hak paten atau HAKI karya intelektual benar-benar terbarukan. Jadi syaratnya adalah penemuan tersebut harus terbarukan. Artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI. DJHKI itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan kantor paten yang ada di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Nah, di sini kita akan sering mendapati istilah invensi. Apa itu invensi? Invensi itu adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau belum ada. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan kita patenkan ini masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas pertama, judul invensi, latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Yang kedua, uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Yang ketiga, uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi tersebut. Yang keempat, gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Jadi ada gambar produk atau gambar barangnya. Yang kelima, uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam, abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Yang ketujuh, klaim, yaitu yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Kemudian persyaratan lain berupa persyaratan formalitas, dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah pertama, surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten. Jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama, jadi dikuasakan ini. Yang ketiga adalah surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa. Yang D, fotokopi atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. Yang E, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. Yang F, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak badan hukum jika pemohon adalah
badan hukum. Dan yang terakhir, fotokopi atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. DJHKI itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 8 bulan dari hasil pengajuan. Itu demikian pendaftaran hak cipta atau hak paten. Dan di sini ada gambar alur pendaftaran hak cipta dan hak paten. Jadi mulai penemuan invensi sampai hak itu dikeluarkan atau dipublikasikan. Kemudian invensi yang tidak dapat dipatenkan. Jadi ada beberapa invensi yang tidak bisa atau tidak dapat dipatenkan. Yang pertama, invensi apa saja? Pertama, invensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertentangan moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba atau penemuan alat narkoba misalnya, itu tidak bisa dipatenkan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Misalnya metode operasi sesar, metode kemoterapi, itu tidak bisa dipatenkan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Ini rumus matematika atau ilmu pengetahuan yang lainnya itu tidak bisa dipatenkan atau diklaim salah satu pihak. Yang keempat, semua makhluk hidup itu tidak bisa dipatenkan kecuali jasad renik. Jasad renik itu mikroorganisme yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Kemudian selanjutnya pemeliharaan paten. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan paten, harus kita pelihara paten tersebut. Pertama, pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Besarnya biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Kemudian batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberi pada tanggal 2 Februari 2019 misalnya, maka setiap tanggal 2 Februari pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Demikianlah tata cara dari pemohonan dan pengajuan paten kalau kita memiliki invensi atau penemuan-penemuan baru di bidang apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana cara-cara mematenkan atau membuat hak paten, ya saya kira sekian dari saya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dulu dan silakan dibuka di Taruna Sinau ya, jika ada tugas silakan dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.